antum semua yang ikut kampanye waktu itu. Kalau mau kampanye, tunjukkan kelebihan idola kalian, jagoan kalian. Jangan membuli idola orang lain. Di saat kalian membuli idola orang lain, disitulah kalian memberikan kampanye gratis terhadap orang tersebut. Namanya kalian sebut-sebutkan, orangnya kalian nyinyirin. Akhirnya dia jadi terkenal seperti TIJ, nyinyirin orang lain. Gua kagak terkenal, yang makin terkenal orang yang gua nyinyirin. Memang seperti itu. Trik marketing seperti itu. Kita nggak perlu bahas produk orang lain. Kita bahas produk diri kita supaya dikenal orang. Kalau kita bahas produk orang lain, yang akan terkenal, yang akan laku ya produk orang lain. Begitu saudara. Ya kan? Iya. Jangankan dalam kampanye pemilu, ceramah di masjid aja, kan ada banyak itu dai-dai yang bercerita tentang ini. Oh, hati-hati Bapak, di tengah-tengah kampung kita ini sudah ada rumah bordir katanya. Alamatnya di sini. Nah, orang itu penasaran, apalagi masyarakat kita di Indonesia. Rata-rata kepo. Kalian masih ingat bom Telolis? Ada bom, mana bom? Orang kita makin ke situ. Nah, bukannya takut. Misalnya waktu konflik di Aceh dulu, ada suara kontak tembak gitu antara aparat dengan GAM waktu itu. Orang pada berbondong-bondong mau nonton. Ya. Jadi rasa ingin tahu masyarakat kita itu besar. Lain kali kalau mau mempromosikan jagoan kita, nggak usah ngomongin orang lain, ngomongin tentang kehebatan jagoan kita gitu. Ya. Kemudian ketika membuat testimoni, pastikan dulu sudah dites duluan supaya nggak terkesan pembodohan. Contoh, kenapa ayam jago itu merem saat berkokok atau menutup mata saat berkokok gitu? Ternyata ketika kita cari tahu, itu tidak benar, itu hoax. Gua sebagai orang yang punya ayam jago, gua selalu melihat ketika dia berkokok, ternyata tidak picing mata. Kalau kata orang Medan, tidak pejam mata dia. Ya kan? Karena dia sudah hafal teks. Itu jokes bapak-bapak, tapi tidak sesuai dengan realita. Itu jokes abah. Selamat buat Bapak Prabowo, dan untuk yang kalah di pemilu 2024 ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak kesempatan lain ke depan kalau ada umur panjang. Lihatlah betapa sabarnya Pak Prabowo. 1-2 kali kalah, maju ketiga kali. Ya kan? Pantang menyerah. Itu yang disebut dengan jiwa apa? Jiwa kesatria. Ya, pantang menyerah kita. Kalah tahun ini, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kalah lagi. Oh, jangan. Apalagi yang sudah ijtima ulama 2024. Bisa jadi 2029 doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati. Ya kan? Iya. Kalau untuk yang lain selalu kalian bilang, sudah takdir Allah, sudah qadarullah seperti itu. Kenapa kemenangan Pak Prabowo sudah kecurangan? Seharusnya kenapa nggak bilang qadarullah, Pak Prabowo maju kali ini. Seandainya kita 100% ya berpikir dan meyakini tentang takdir, itu nggak seperti itu. Yalah TIJ, tapi kenyataannya kan curang TIJ. Ya udah, kalau kenyataannya tuh curang, solusinya seperti apa gitu. Ya kan? Coba kita berpikir saudara. Ya. Saya juga pas ngeliat Pak Prabowo seperti di roasting oleh 2 calon presiden lainnya,
Di saat debat pilpres, di saat debat capres, disitulah saya melihat, nah orang ini ngasih peluang nih buat Pak Prabowo. Kenapa? Di saat seperti itu, orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik dengan Pak Prabowo, dengan melihat hal yang seperti itu, mereka jadi berubah pikiran. Kan masyarakat kita selain kepo, mereka juga gampang sedih. Pokoknya walaupun begal, lagi jalan dikasih musik, langsung nangis. Orang tahu itu sinetron. Mereka cari uang dengan cara membuat adegan-adegan seperti itu. Ketika dia dipukulin, dimarahi dalam film tersebut, dalam sinetron tersebut, masyarakat akan mendukung dia sebagai orang baik yang didolimi. Gitu. Jadi hati-hati. Orang yang terzolimi settingan aja, masyarakat bisa simpati sama dia. Apalagi yang beneran didolimi. Ya. Dikasih nilai 5 lah, dikasih nilai 11 dari 100 lah. Disitulah dia terzolimi. Yang pertama, dia didolimi beneran, dapat poin dari Allah. Dapat poin juga dari pandangan masyarakat umum. Begitu cara berpikir saya. Kalau memang tidak sesuai, jangan dihakimi dong. Ya, jangan. Walaupun saya bukan anak abah, kan? Saya anak ibu. Ayo, hati-hati dengan orang yang terzolimi. Kalian setiap hari cerita seperti itu. Apakah tidak diamalkan? Hati-hati dengan doa orang terzolimi. Ketika Pak Prabowo ditolimi, ya kan, ditindas dengan verbal dan segala macamnya, beliau mungkin berdoa di situ. Ya Rob, hanya Engkau yang tahu apa yang kuperjuangkan selama ini. Hanya Engkau yang bisa tahu, mengerti bagaimana tulusnya saya terhadap negeri ini. Disitulah doanya dikabulkan. Makanya hati-hati mendolimi orang, ya kan. Jangan. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo gitu, udah apa kata mereka, udah stroke pun masih. Nah, itulah kecintaannya terhadap negeri ini. Walaupun beliau dalam keadaan kurang sehat, beliau tetap maju, pantang mundur. Jiwa prajurit itu memang seperti itu. Bukan baru kalah sekali aja udah merasa paling terdolimi gitu, baru sekali. Padahal Pak Prabowo udah berkali-kali itu maju, kalah, maju, pantang mundur sampai dia mencapai finish. Itu pelajaran bagi saya, itu seperti itu. Kita jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan merasa ketika kita dibully itu kita harus menangis di pojokan, ngurung diri di kamar, ataupun harus mengajak orang lain untuk bikin ricuh, bikin ribut. Bukan. Tapi tunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Paham nggak? Paham. Ini merupakan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Bagaimana perjuangan Pak Prabowo ini. Gue nggak percaya indigo bang, udah nggak usah. Assalamualaikum sahabatku Bang Tejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka melalui momen pilpres yang baru-baru ini diselenggarakan di Republik Indonesia ini, jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Bagaimana menjadi orang yang sabar, bekerja keras, pantang menyerah, itu. Ya. Karena maunya Allah itu beda dengan maunya kita.
Maunya manusia itu 2019 Prabowo jadi presiden. Maunya Allah itu Prabowo jadi presiden 2024. Jadi jangan dipaksakan dong. Ya. Jangan ngatur Tuhan. Dulu sampai ada yang ngatur Tuhan. Kalau Prabowo kalah katanya hamba takut. Nanti nggak ada lagi umat yang akan menyembahmu katanya. Nah, karena ada pernyataan-pernyataan seperti itu supaya kita tidak sesat, tidak dimenangkan waktu itu. Maka dimenangkanlah pada saat kata-kata itu sudah menjadi hal yang lucu. Nah, paham nggak? Paham. Oh, kalian pendukung Pak Ganjar, kalian pendukung Pak Anies di sini, santuy. Mungkin kali ini kalah. Ke depan 2029 nanti kalah, menang. Kalau ada yang pilih. Makanya persiapkan diri dari sekarang gitu ya. Nggak mungkin baru brojol langsung lari. Itu bocah ajaib. Jangan paksakan jadi bocah ajaib. Harus ada prosesnya. Brojol dulu, buka mata dulu, menangis dulu, merangkak dulu, baru lari. Nanti lari, baru brojol lari, kacau saudara. Ya, belum berpengalaman ya. Iya, untuk menyiapkan alutsista negara ini nggak harus nunggu perang dulu. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah hujan baru beli payung. Nah itu, paham tidak? Ngapain kita beli alutsista? Kan negara ini nggak perang. Alutsista ini bukan harus menunggu perang. Harus disiapkan. Kapan saja terjadi peperangan, kita sudah tidak kecolongan, saudara. Jangan pasang gembok pagar. Kalau maling udah masuk, itu nampak sekali pemikiranmu terlalu lokal. Kenapa saya mengatakan terlalu lokal? Sudah kemalingan baru sibuk pasang gembok. Itu negeri kita, saudara. Itu budaya yang tidak bisa dilestarikan. Paham tidak? Jadi kalau ada orang yang menunjukkan programnya untuk menyiapkan alutsista untuk menjaga pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, kita dukung. Jangan udah perang baru beli senjata. Jangan seperti yang sudah-sudah. Udah kemalingan baru sibuk. Udah ada korban di jalanan baru ditambal jalan berlubang. Itu nggak laku lagi. Ya? Iya, saudara. Itu cara berpikir saya. Kalian nggak harus seperti saya. Kalian punya pemikiran sendiri. Nyapres kok ngutang? Nggak apa-apa ngutang. Yang penting jangan nipu. Nggak apa-apa ngutang. Ya, ngutang nggak apa-apa. Yang penting jangan rampok, jangan nyuri, jangan nipu. Ngutang boleh. Bayar nanti. Jangan pura-pura lupa. Perang pakai bambu runcing. Nah, itu salah lagi, saudara. Dulu dalam memperebutkan kemerdekaan kita bukan menggunakan bambu runcing semata, tapi menggunakan meriam, menggunakan senapan, menggunakan pedang, parang, mandau, rencong, keris, dan segala macam. Bambu runcing itu sebagai lambang, simbol semangat perang, saudara. Kalau nggak ada parang gimana mau runcingin bambu? Nggak mungkin kita gigit bambu pakai gigi, bang. Kecuali gigi saya. Gigi kalian nggak bisa. Ya. Ya. Udah, lanjut lagi. Ini udah hampir 1 jam kita nih. Ingat sekali lagi, saya bukan pendukung Pak Prabowo. Saya bukan orang yang berada di barisan mereka. Saya sebagai rakyat kecil, sebagai petani, ya kan, melihat
hal yang seperti ini setiap 5 tahun sekali kadang-kadang miris. Lanjut sampai imsak, janganlah, masuk angin saya. Semoga Bang TJ masuk kabinet, jangan. Kecuali kalau kabinet Pak Prabowo nanti ada kementerian masalah ilmu dobol perdukunan, nah itu nggak apa-apa. Karena saya cuma tahu di bagian itu, yang lain saya nggak tahu. Sama seperti kita yang lain, cuma bisa kritik, tapi nggak punya solusi. Ya, paham ya? Paham, saudara. Apa ini? Pemikiran lokal atau Yaman jangan dilestarikan. Kita membuka lembaran baru dengan gaya Barat atau Tionghoa. Enggak begitu juga, Bang. Pemikiran yang bagus dari manapun kita pakai. Ya, dari manapun kita pakai. Kita nggak lihat ras, suku, kebangsaan dia, terus baru kita pakai. Enggak, itu cara berpikir yang salah. Selama ini kan kita begitu, saudara. Kalau yang orang, misalnya nih, kita tinggal di kampung nih, ada pendatang ke kampung kita, dia dari luar kampung kita, nikah atau domisili di kampung kita, sehingga kita nggak pakai pemikiran dia, karena rasis tadi, itu bahaya, kita nggak akan maju. Kalau kita nggak punya kemampuan, ada pendatang yang datang masuk ke tempat kita, memberikan ide-ide yang bagus, kenapa tidak? Kita pakai. Nah, itu nggak akan maju kita. Nah, ini kita pilah-pilah dulu. Ini Barat lah, ini Tionghoa lah, ini Yaman lah. Ini yang lokal kita pakai. Yang lokal pun banyak dobolnya, saudara. Kita tuduh pendatang banyak dobol. Yang lokal lebih banyak. Ya kan? Iya. Santai. Jadi saya ini menyimak. Setiap 5 tahun sekali saya menyimak. Nyimak ini kok seperti ini ya. Jadi intinya Pak Prabowo bisa unggul di 2024 itu dikarenakan Ijtima Ulama 2019. 2019 banyak orang mengatakan beliau gagal, bahkan teman beliau yang membela beliau mengatakan beliau itu sebagai pengkhianat lah, inilah itulah karena masuk ke kabinet Pak Jokowi. Tetapi alhamdulillah dengan kesabaran beliau 2024 Ijtima Ulama 2019 terkabulkan doa-doa para ulama 2019. Kenapa kalian lupakan doa para ulama 2019? Karena ada doa yang baru zaman sekarang. Jangan gitulah. Ya, jangan mengolok-olokkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sama-sama mendoakan, sama-sama memberikan dukungan, sama-sama mensupport Pak Prabowo, kan gitu. Sampai ada yang ajak perang kalau Pak Jokowi menang waktu itu. Sekarang Pak Prabowo-nya diizinkan oleh Allah untuk menjadi presiden 2024-2029 nanti. Kok sekarang kita komplain? Kok sekarang kita marah? Dulu kita doakan, ketika dikabulkan kita marah. Itu umat apaan seperti itu, saudara? Kalau tahun ini doa kita tidak dikabulkan, maka tahun depan kalau dikabulkan jangan ditolak. Gimana sih? Coba, ini bahasa yang sangat sederhana nih, saya jelaskan. Saya misalnya TJ, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa ganti istri misalnya. Ketika tahun depan, pas doa saya dikabulkan, karena tidak sesuai dengan mood saya nolak. Itu lucu bagi saya.
Kemarin sudah susah payah, sudah berusaha, berikhtiar, berdoa lagi, sampai mau perang sama saudara sendiri. Sekarang doanya sudah dikabulkan tanpa harus berdarah-darah. Saya komplain, saya menolaknya. Kan mengolok-ngolok gitu. Coba difikirkan lagi. Injih Abah TIJ Sendiko Dau. Hati-hati manggil saya Abah. Nanti jadi Abah beneran. Masih muda nggak ibunya? Ya, jangan panggil saya Abah. Belum punya mahar saya. Gimana? Belum jelas juga? Biar saya jelaskan. Sebenarnya nggak perlu ribet, nggak perlu ribut. Ya, nggak perlu ribet, nggak perlu ribut. Kita mau pilih pemimpin aja kok ribut. Seperti negara tidak punya pemimpin. Kalau semua jadi pemimpin, siapa yang jadi rakyat? Kecuali sama-sama punya kepentingan. Semua punya kepentingan. Kepentingan rakyat yang didahulukan. Rakyat yang tidak mendukung ini, ya gimana dong? Saya tidak mendukung ini. Saya tidak mendukung kalau bukan jagoan saya yang menang. Gimana itu? Harus dimenangkan tiga-tiganya. Kalau dimenangkan semua ribet. Ribet. Memang sih istana banyak. Tapi presiden kan nggak perlu banyak. Cukup satu, wakilnya satu. Gitu. Paham? Yang baterainya sudah mau udah mau habis sudah. Ya, nanti nonton ulang aja. Bang, semoga negara kita ke depan lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya. Intinya, di zaman sekarang tidak akan ada orang sesempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan memaksakan orang di zaman sekarang agar adil seperti Rasulullah. Sulit. Orang yang sudah kita didik, orang yang sudah kita bela, orang yang sudah kita hantarkan ke gerbang Pilpres 2019, begitu 2024 kita persiapkan lain lagi. Jadi nggak siap-siap kita. Sama seperti orang masak, pas mau mateng dibuang. Masak lagi. Pas mau mateng dibuang lagi. Itu nggak akan selesai, saudara. Cie-cie TJ kesel Anies kalah. Iyalah, saya kesel. Kenapa Abah Anies kalah? Tapi kalau saya kesel kenapa Abah Anies kalah, yang kalah kan 2, yang menang 1. Bisa jadi TJ kesel Pak Ganjar kalah, tapi enggak. Menang saya enggak dapat apa-apa, kalah pun saya enggak rugi apa-apa, saudara. Kecuali antum-antum semua sudah turun ke jalan lah. Mungkin antum tidak ikhlas selama ini zikir dari malam sampai pagi untuk memenangkan orang yang Anda dukung. Ya Allah, kenapa kalah ini? Mau menyalahkan Allah nggak berani. Akhirnya menyalahkan curang. Itu masalahnya, saudara, di situ. Selama ini kan ngaku sebagai orang yang paling agamis nih, paling syar'i. Karena Allah yang memenangkan Pak Prabowo, kan nggak berani disalahkan. Nanti kelihatan nggak syar'i ya kan? Tapi secara kasat mata, orang seperti saya bisa melihat. Dulu dielu-elukan, diagung-agungkan, dipuji-puji, ya kan? Bahkan dicaci maki yang tidak mendukung dia, yang tidak mendukung Pak Prabowo 2019 dicaci maki. Di Aceh ini 2019 ada fatwa begini dari orang yang mengklaim dirinya sendiri yang ulama, tapi bukan menurut saya. Karena ulama nggak mungkin ngomong seperti ini. Barang siapa yang tidak memilih Pak Prabowo sebagai presiden 2019, maka dia tulen masuk neraka. Kan nggak mungkin ulama ngomong seperti itu.
Ah, ya kan? TJ takut bahas-bahas karena dibully di kampung doyan ocong. Nggak ngerti bang maksudnya apa. Kampung saya kalau saya bahas-bahas suka. Tapi nggak mungkin saya menyenangkan orang kampung saya hanya dengan membuli Bahar. Nanti dia makin terkenal dong. Kan sudah saya bahas tadi. Nggak nyimak. Abah TIJ, kenapa di Aceh Prabowo kalah Pilpres kali ini? Karena sedikit yang memilih. Sedikit yang memilih. Kenapa nggak bilang curang? Karena yang menang kawan kita, abah kita. Ya kan? Seharusnya pemilu kali ini curang, berarti di Aceh juga curang dong. Kan? Nggak mau kan? Kenapa? Karena yang menang di Aceh jagoan kita. Ayo dong, come on. Ya kan? Setahu saya nih, orang kampung saya, tetangga kampung saya, keluarga saya, rata-rata mereka memang memilih Anies. Ya kan? Tetapi tahulah, sedemokrasinya kita di Sumatera sama dengan tidak demokrasi. Kenapa? Kalah banyak. Jumlah pemilihnya kalah banyak dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Saudara. Begitu, saudara. Menang di tempat kita, nggak ada ngaruh apa-apa. Karena kita sedikit. Kenapa? Karena pemilu itu sifatnya voting. Yang menang yang jumlah terbanyak. Begitu, saudara. Bang, kenapa Anies merasa dirinya menang terus? Tolong penjelasannya, Bang. Karena nggak mau kalah. Orang yang nggak mau kalah pasti akan merasa menang. Kalaupun dia kalah, dia akan menganggap lawannya curang. Dalam tarkam aja seperti itu. Makanya sering terjadi lempar botol air mineral. Lempar sandal ke tengah lapangan, mukulin wasit. Coba lihat. Dari hal yang kecil kita lihat di negeri kita. Sepak bola antar kampung. Pasti ujungnya wasitnya benjol. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima kekalahan, saudara. Ya kan? Iya, saran saya sih untuk teman-teman yang selama ini mendukung 02, yang misalnya sudah merasa menang, perjuangan belum berakhir, saudara. Ya, cukup mengawal, memberikan doa terbaik kita untuk siapapun, terutama untuk pemimpin kita nanti yang akan dilantik. Saya nggak sabaran menunggu dilantik nih. Apakah setelah dilantik nanti lain lagi? Dagangan setelah dilantik, makzulkan, turunkan. Paham? Karena supaya ada proyek berkelanjutan, bisa turun ke jalan, saudara. Kemarin ada suara, turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, ganti Jokowi. Ini, saudara, ganti presiden, ganti begini. Ya kan? Iya. Buktinya, kalau niat tidak tulus, jalannya tidak akan mulus, saudara. Dalam ajaran agama kita seperti itu. Kalau niat kita tidak tulus, jalan kita tidak akan mulus. Sudah ijtima ulama, sudah kampanye di masjid, sudah didukung oleh ulama secara keseluruhan, oleh wali, oleh malaikat, lagi nggak nanggung-nanggung, saudara. Alhasil, kalah, saudara. Ketika kalah, curang, saudara. Kenapa sesekali? Balehonya kurang mungkin. Dari kemarin saja saya sudah melihat
Hah? Nggak berani keluarin uang. Saya baleho dari rakyat sumbangan. Janganlah. Bikin sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jangan membebankan rakyat. Belum pun jadi udah membebani rakyat. Modal dong. Untuk yang lain. Saya nggak bahas lagi pilpres nih, udah lewat nih ya. Untuk ke depan kalau mau nyalonin diri, keluarin modal dong. Jangan nunggu sumbangan rakyat. Rakyat udah cukup melarat tuh. Ya. Saya kenapa sedang sekali? Yang pertama, prediksi saya sesuai. Yang kedua, tahulah sendiri ya. Apa ini? Kenapa orang Aceh terlalu menilai orang? Karena orang, Bang. Seandainya monyet, mungkin akan nilai monyet, Bang. Kalau Abang kira-kira gimana? Abang orang apa monyet? Kalau Abang orang, nggak mungkin Abang nggak akan menilai orang. Ya kan? Misalnya guru nih, guru kan orang. Dia menilai muridnya. Yang muridnya siapa? Orang juga, Bang. Kita rakyat nih, menilai pemimpin nih. Ya kan? Pemimpin siapa? Orang, Bang. Nggak mungkin genderuwo. Ya kan? Ayo lanjut, Bang. Baru bangun ya, Bang? Itu mabuk kolak, Bang. Buka puasa jangan balas dendam, Bang. Anginnya naik ke kepala, otaknya geser. Ayo, masyarakat di Indonesia ini mari bersatu kita. Udahlah, pesta demokrasi sudah selesai. Kalau memang terindikasi curang segala macam, tunjukkan orang-orang terbaik kalian untuk menyelesaikan masalah itu. Ya kan? Kirim delegasi kalian, perwakilan kalian untuk menyelesaikan masalah curang. Oh Bang, udah Bang, tapi nggak berhasil Bang. Tunjukkan bukti lebih kuat lagi, biar berhasil. Tunjukkan taring kalian yang lebih tajam lagi, biar berhasil. Iya kan? Iya. Jangan sampai gara-gara kebanyakan makan, angin masuk ke otak geser, tinggal angin. Seharusnya angin itu jadi kentut, malah jadi otak. Itu otak kentut. Kayak abang tadi, bukan abang tadi. Kayak abang tadi saya bilang. Bang TJ sebagai warga Aceh, gimana kalau Anies usulkan jadi RW aja di daerah Abang? Begini Bang, saya akan menjawab dengan bijaksana. Karena saya di sini ingin mengajak kita bersatu. Bukan kita tidak mau Pak Anies misalnya mencalonkan sebagai RW di Aceh. Di Aceh tidak punya RW, tidak punya RT Bang. Di Provinsi Aceh itu RW tidak ada. RT juga tidak ada. Lurah juga tidak ada. Yang ada kepala desa. Kepala desa, mukim, camat. Begitu. Jadi tidak ada di sini lowongan untuk RT, untuk RW nggak ada. Itu jawaban saya yang bijak. Ya, jangan ditanya lagi, lurah nggak ada juga. Kelurahan nggak ada. Kemasjidan ada. Kemasjidan ada. Mukim ada, kemukiman. Ya, kalau RT nggak ada, RW nggak ada. Keplor, mungkin di sini dusun, kepala dusun ada. Mungkin sama dengan kepala lorong, bisa jadi ya. Bang Sod kemana? Mungkin nyamar jadi Imam Mahdi. Dulu TJ bahas ulama istimewa. Istimewa itu apa Bang? Istimewa atau apa? Istimewa mungkin ya, ijtima. Ngaku bukan ulama. Sekarang dia ngaku mereka ulama CC, dobol. Nggak paham Bang. Saya ketawa atau gimana? Sedih dengan komen seperti atau gimana Bang? Saya nggak tahu mau berekspresi seperti apa.
Saya menunjukkan ekspresi yang seperti apa. Nah. Baru tahu gua bang, di Aceh nggak ada RT RW, nggak ada. Kalau nggak percaya cek aja di Google. Makanya kalau kalian kerja di bagian ekspedisi itu nggak ada. Kalau ngirim surat kiriman nggak ada RT RW. Pokoknya kalau kalian lihat alamat orang kita nggak ada RT RW. Kelurahan nggak ada. Dulu ada kelurahan, sekarang udah nggak ada sepertinya. Kalau RT RW dari dulu nggak ada. Assalamualaikum bang, salam dari Bondowoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman yang ada di Bondowoso semuanya. Bang, ciri-ciri cewek Aceh yang murni. Yang murni itu yang namanya murni bang. Kalau yang bukan murni namanya bukan murni. Lihat KTP-nya baru tahu murni apa bukan. Kalau munaroh bukan murni. Jangan salah-salah ya. Itu pun saya harus menjawab ya saudara ya. Periksa KTP, tanya dek, KTP-nya mana dek? Oh murni, nah itu murni. 2 kali penyaringan, gimana mau murni lagi? Kalau di Indonesia kan biasa, yang murni itu 2 kali penyaringan. Tapi kalau cewek enggak, 2 kali penyaringan enggak murni lagi. Udah kecampur daki. Lanjut. Aduh. Udah. Murni tetangga saya bang. Tetanggamu kan bukan cewek, udah nenek-nenek. Ini ada yang numpang nanya. Oke, kita tumpangin ya, kita kasih tumpangan. Numpang nanya bang, setelah pemilu ini apakah Anies masih jadi Imam Mahdi? Saya nggak tahu bang. Yang menobatkan kan Abah Aus. Tanyalah sama Abah Aus yang kelas wali di tempat kalian itu. Assalamualaikum Bang TJ. Baru balik dari dagang ayam bang. Ayamnya murni nggak bang? Kan nggak bisa dibedakan. Mana ayam curian ya kan? Mungkin abang nggak nyuri. Mungkin nada. Maaf bang, bercanda. Bang, bagaimana pendapat abang tentang penceramah akhir zaman? Baguslah. Orang berceramah menceritakan tentang akhir zaman, bagus. Tapi jangan nakut-nakutin dong. Ya kan? Bicara sesuai dengan dalil. Gitu. Jangan nakut-nakutin orang. Tahun 2023 kayak kemarin ada dohon katanya. Orang pada malas kerja. Di masjid terus. Ditakut-takutin. Judulnya nggak salah kah? Tuh, bang. Relate dulu, nanti kita lihat judulnya ya. Saya terima kritik dan saran. Nanti kalau misalnya ada yang salah kita edit lagi. Barangkali tipe ya. Udah, seputar judul aja. 2024 Imam Mahdi dibaiat katanya. Nggak apa-apa. Tapi jangan paksakan orang lain percaya. Misalnya sudah menentukan tanggal, tahun, hari, lokasi. Saya nggak percaya misalnya.
Jangan dipaksakan. Misalnya ada orang mubahalah. Kita tahu dia suka bohong gitu. Dia mubahalah biar orang percaya omongan dia, taruh Al-Quran di atas kepala. Bukan berarti ketika kita nggak percaya dia, sama dengan kita nggak percaya kitab suci Al-Quran. Bukan, saudara. Kita nggak percaya sama omongan dia. Itu. Ya. Jadi jangan gampang mengklaim gitu. Mana nih anak-anak Abah? Komen dong. Kita ini bersaudara. Ya. Saya sekali lagi. Saya kemarin itu nggak nyoblos siapa-siapa. Saya ke sorean. Ke TPS. Jadi nggak ada kesempatan lagi udah. Jadi tolong. Jangan kita di sini caci maki ini yang jadi presiden orang lain, yang menikmati orang lain, orang itu berpelukan. Kita malah gontok-gontokan di sini. Ngapain? Ya kan? Yuk, curhat-curhat kita. Gimana pengalaman waktu kampanye, waktu pemilu? Udah nggak apa-apa. Disuruh nyoblos malah ngarit. Nah, tuh. Saya tuh. Pihak Anies ngamuk, Bang. Jangan ngamuk. Kita jangan bikin ngamuk lah mereka. Kita rangkul semuanya. Ya kan? Iya. Saya memprediksi aja banyak yang marah. Kan prediksi, suka-suka saya dong. Saya prediksi sebelum pemilu, sebelum kampanye, bulan Ramadan tahun lalu, saya bilang, ini Pak Anies menang di Aceh. Tapi di Indonesia yang bakal maju sebagai presiden 2024, Prabowo. TJ, ngarang lu. Ya kan? Setelah kejadian seperti yang saya prediksikan, setelah saya petakan ini bakal arahnya kemana politiknya gitu. Bahkan saya sempat bilang juga waktu itu, sepertinya ini rambut putih waktu itu saya bilang. Kemudian saya ralat lagi setelah saya petakan, ternyata rambut putih enggak. Ya kan? Iya. Nyelepet udah, jangan. Kemarin ada Pak polisi itu yang melarang itu main-main perang sarung itu. Kan ada tuh. Ada yang meninggal atau apa kemarin tuh? Gara-gara perang sarung. Jangan ya. Gimana pendapat abang ustadz-ustadz yang dibubarin banser? Nggak bisa lah ustadz dibubarin. Yang dibubarin pengajian. Ustadz gimana dibubarin? Abang salah nanya itu. Pengajian ustadz-ustadz yang dibubarin banser gitu. Ya. Bang, lu benci Anies, gimana sih lu bilang gua benci Anies? Gua tinggal di Aceh menang itu Pak Anies. Ada-ada aja ente, walaupun gua nggak milih. Pak Prabowo gua nggak milih, Pak Anies gua nggak milih, Pak Ganjar gua nggak milih. Tapi notabene-nya di Aceh menang Pak Anies. Secara hasil pemilu seperti itu. Ya, coba nanya lagi bang, nanya lagi tadi. Nggak mungkin Ustadz dibubarin pengajiannya. Sekali lagi saya ulangi sesuai dengan judul ya. Bapak Prabowo menang karena Ijtima Ulama 2019. Doa yang tertunda 2019 dikabulkan 2024. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, saudara. Ya? Iya. Emang pinter Pak Jokowi ya kan? Kalau orang lain pinter, ngaku aja kita bodoh. Jangan nuduh orang lain curang dan bodoh. Orang lain kita katain bodoh. Kita kalah terus, berarti kita dong yang bodoh. Masa orang menang kita katain bodoh?
Bodoh aja dia bisa menang, apalagi kalau pinter. Menang. Gimana? Gitu, logika saya seperti itu, saya mainkan. Orang bodoh aja bisa menang, masa kita yang pinter kalah? Tapi dia curang, karena kita nggak tahu kecurangan seperti apa yang bisa memenangkan kita. Seandainya kita tahu rahasianya, kita punya kekuatan untuk curang seperti itu, tentu kita akan melakukannya. Orang yang kita anggap bodoh belum tentu bodoh. Orang yang kita anggap lugu belum tentu lugu. Orang yang kita anggap pelangap-pelongo belum tentu bego. Kita yang anggap pelangap-pelongo aja tapi bego. Misal ya, jangan terlalu menilai lawan itu lemah. Siapkan kekuatan kita. Jangan menganggap remeh lawan. Kalian pernah lihat orang-orang kalah di UFC. Sebelum pertandingan gaya-gayaan, pas pertandingan kalah. Kenapa? Sebelum pertandingan meremehkan lawan, kesombongan, keangkuhan, congkak. Pas bertanding kalah. Makanya jangan sombong. Bukan pakaian kita ukur kemampuan. Coba pelangap-pelongo aja sukses. Dengan kata lain 3 periode. Ditolak 3 periode. Mainkan dengan strategi lain. Menang. Ya. Siapa yang bego? Kita kecolongan, terlalu menyepelekan lawan. Untuk ke depan, terus mengasah kemampuan. Mengkaji diri sebelum bertanding. Gitu, saudara. Gitu. Mending lu adu silat sama Habib Bahar. Emang Habib Bahar juara UFC ya? MMA? Mana videonya? Banyak tuh yang ngajak silat sama beliau kagak mau. Kenapa gua yang kagak bisa silat? Lu nyuruh gua main silat, gua kagak bisa silat. Gua bisanya silat lidah. Selain itu nggak bisa. Yang bisa main silat Heri Pras. Coba tuh Heri Pras, Bang Heri Pras. Kalian ajak. Nah, gua kagak. Ya kan? Ingin lihat Bang TJ debat capres. Kalau petani bukan debat capres, Bang. Petani debat cangkul, Bang. Kalau bahas masalah cangkul, mencangkul, itu saya mampu. Kalau debat capres, itu bukan porsi saya, Bang. Ayo dong, mari kita berpikir. Jangan spam, Bang, jangan spam ya. Udah. Tadi sudah saya bahas itu komen Abang. Ternyata Bang TJ bagian daripada misi pemerintah. Alhamdulillah. Sebagai masyarakat, kita harus andil. Sebagai bagian daripada pemerintahan. Sekurang-kurangnya kita sebagai rakyat yang memberikan dukungan kepada pemerintah. Gitu. Kalau kita melawan pemerintah, melawan kebijakan negara, pemberontak dong. Begitu, saudara. Aduh. Terus saya harus gimana? Saya TJ harus jadi oposisi, kan nggak mungkin semua jadi oposisi. Nggak mungkin. Kalau semua jadi oposisi gimana? Aduh. Ya. Oposisinya menang aja, gua belum tentu mau ikut oposisi. Apalagi oposisinya kalah terus. Malah prihatin gua liatnya. Jangan pernah kita mencintai sesuatu karena ada unsur kasihan, karena ada unsur iba. Jangan. Ketika engkau ingin menikahi seseorang, jangan karena iba, tapi karena cinta, saudara.
Ya. Rokok udah habis, saya mau keluar dulu. Ya, jangan jadi tumbal proyek terus kita. Kadang-kadang bukan orang yang menunjuk kita sebagai tumbal proyek, tapi kita tunjuk tangan. Saya. Siapa yang mau jadi tumbal proyek? Saya. Jangan lagi begitu. Justru ketika kita ditunjuk oleh orang sebagai tumbal proyek, jangan. Jangan kita jadi sukarela sebagai tumbal proyek mulu. Iming-iming surga. Padahal yang ngasih surga bukan dia. Gimana kita dijanjikan sama yang bukan pemiliknya? Kan goblok namanya itu. Kalau boleh dikatakan goblok ya. Kalau nggak boleh ya memang goblok. Ya kan? Iya, kalau kamu berhasil begini, saya akan kasih tanah itu buat kamu. Saya bukan yang punya tanah. Gimana saya janjiin tanah itu? Apalagi surga. Tanah aja yang terbentang luas di hadapan mata saya nggak bisa kalau bukan punya saya. Ya. Oh, saya pemegang kuncinya. Pemegang kuncinya belum tentu pemiliknya. Sekarang kan banyak orang bisa buat replika. Hati. Berarti abang belum terlalu paham politik. Betul. Enggak terlalu paham saja, saya bisa memahami dengan baik. Apalagi kalau saya paham, enggak perlu lagi saya memahaminya. Coba abang yang paham politik, gimana politik? Gimana? Politik itu, bang, dengar bang, yang ngeram ayam, yang netas itik bang. Pacaran sama kakaknya, nikahnya sama adik bang. Itu politik bang. Dia berbalik arah. Dia bergonta-ganti bang. Itulah politik. Ya, kalau abang yang paham gimana politik itu? 1 tambah 1 2. Itu matematik bang. Politik itu kadang-kadang menyalahi aturan matematik bang. Gitu. Ya, iya. Makanya kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada politik dimasukkan unsur agamanya di situ tapi tidak sesuai. Saya tolak itu, pikiran saya menolaknya itu. Agama dijadikan sebagai trik untuk melancarkan politik, taktik dia. Ya, paham. Makanya kalau nggak paham kita belajar bang. Kadang-kadang. Ya, jangan belajar licik, belajar politik. Politik nggak harus licik. Yang licik belum tentu politik. Itu bang. Aceh unggul ada kampanye bahar? Bukan. Jauh-jauh hari saya sudah mengatakan di Aceh itu yang menang Pak Anies. Sebelum bahar ke Aceh, sebelum bahar kampanye di Aceh, saya sudah katakan kenapa Pak Anies bisa menang di Aceh. Sudah saya sering katakan. Di video lama saya ada. Omong kosong saja kau kayak orang gila bal. Kalau omong kosong kayak orang gila berarti saya bukan kayak orang gila lagi bang. Udah gila berarti bang. Ya kan? Jadi kalau orang gila di tempat saya ini jarang ngomong bang. Apalagi ngomong kosong. Kalau di tempat abang gimana orang gila? Cara membedakan orang waras dengan orang gila? Orang gila 000. 000. 01, 02, 03. Kalau ngomongnya kosong, orang gila bang. Itu di kampung abang. Beda dengan kampung saya bang. Ya kan?
Orang gila di kampung saya nggak ngomong kosong, Bang. Nah, apa yang mungkin dia omongkan, dia omongkan kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang ketawa, Bang. Kadang-kadang ketawa sendiri. Nggak ngomong kosong. Apapun dia omongin. Gitu, Bang. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Ada juga yang hasil pemilihan umum kemarin itu dia menangnya kosong. Jadi gila. Ngomongnya kosong. Nah, mungkin seperti itu gara-gara kalah kemarin. Kosong, Bang. Uang udah dikeluarin. Udah ngirim sarung, mukena, peci, dan sebagainya. Kosong. Itu baru gila, Bang. Gue udah ngomongin kosong nih. Nah, ya kan? Iya, kadang-kadang bukan yang ngomong kosong itu gila. Tapi yang ngomong gitu otaknya kok kosong. Makanya apapun dia lihat seolah-olah gila. Karena dia kepalanya, batok kepalanya, tengkuraknya nih kosong. Mana lebih dulu alam apa Tuhan, TIJ? Nggak bisa jawab lu. Lu nanya, gue jawab nih. Kamu nanya. Yang menciptakan alam itu siapa? Tuhan. Apa mungkin alam lebih duluan ada ketimbang Tuhan? Emang Tuhan dilahirkan, Bang? Aduh, ampun. Pantes. Itulah yang kosong, ku bilang tadi, Bang. Nanya itu mikir, Bang. Mikir, mau nanya. Kita tanya aja sama abang. Duluan abang yang lahir apa bapak abang lah, gak usah kesana dulu. Duluan abang yang lahir atau duluan maknya abang yang lahir? Coba. Gue jawab barusan mungkin aja dia nanya betulan, ya kan? Kalau kita jawabnya nanti kita skill jauh, mungkin dia nggak paham. Kita menyesatkan dia, nggak mau saya. Ya, kau pulang dulu tanya sama makmu, Mak. Karena ada anak-anak seperti itu ada nanya, Mak, saya sama Mak duluan lahir siapa? Ada anak-anak seperti itu. Jadi kita tampung pertanyaan. Berani nanya sama mak. Kalau nggak berani nanya sama mak, nanti mak pulang, angkat roknya, tanya ke situ, masukin kepala itu, tanya di situ nanti akan ada jawabannya. Salam nunggu salam kelai. Duluan kepala apa kaki? Oh, itu tergantung orangnya. Kalau saya duluan kaki, Bang. Walaupun duluan kaki nggak mengedepankan kaki duluan, kekerasan duluan. Lanjut. Tuhan dari alam, TIJ. Kalau Tuhanmu terbuat dari kayu, dari tanah liat, semen, dan sebagainya. Kalau Tuhanku enggak. Itulah beda kita, Bang. Ya, itulah beda kita. Jadi saya tidak mau menyalahkan Anda. Mungkin keyakinan Anda seperti itu. Saya tidak bisa memaksakan, Bang. Ya. Udah. Enggak, dia mancing saya supaya saya jelaskan di sini. Halah, logika mati. Abang yang tadi bukan nih. Ya sudah, logika saya mati, Bang.
mati di situ. Kalau logika abang kan hidup. Tuhan dari alam. Saran bang, harusnya ada perdebatan soal agama. Saya nggak paham soal teologi. Jadi untuk apa saya berdebat sesuatu yang saya tidak pahami? Bagi saya agama itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Apalagi sampai sana kemari. Karena saya nggak punya ilmunya. Ya, kita lagi bahas masalah pemenang Pilpres kemarin. Itu yang sedikit banyaknya saya pahami. Ya kan? Iya. Aduh, asem nih, malam-malam asem, rokok habis. Teh Yuli nggak buka warung. Ayo lanjut lagi. Kalah tinggal nyalon lagi, ribet amat. Iya, itu betul tuh. Kalah nyalon lagi. Ya. Harus dipersiapkan lagi. Kalah lagi, persiapkan lagi. Harus berinovasi. Jangan pakai trik lama. Udah tahu trik itu kalah kemarin. Jangan pakai lagi ke depan. Kalah lagi. Keledai adalah hewan yang diklaim sebagai hewan bodoh. Tapi dia nggak mau terpeleset ke lubang yang sama. Masa kita lebih bodoh daripada keledai? Pemegang kunci surga kok kalah bang, karena nggak pegang kunci kotak suara bang. Itu jawaban saya. Mungkin kalau mereka pegangnya kunci kotak suara, mereka yang akan menang. Orang lain yang akan teriak mereka curang, begitu. Pilih mana bang TIJ? Pilih Anies Aceh berdampingan sama Rohingya atau Prabowo usir Rohingya? Saya nggak paham pertanyaannya. Karena pemilu sudah lewat, bang. Ya. Bang, ini pertanyaannya dijelaskan dulu bang, biar kita paham. Apa Tuhan ketidaktahuan TIJ? Coba jawab. Itu pertanyaan atau gimana bang? Tolong dong. Pertanyaannya diwaraskan dulu. Ya, biar kita paham. Karena kita di sini berpikir. Kabar orang Rohingya gimana bang? Udah sepi bang di sini. Agak ada kabar lagi kulihat. Bang, Habib ana nikah lagi, lu nggak ikut-ikut. Gua nggak ikut-ikutan bang. Lu kalau ada yang nikah lu ikut gitu. Coba pertanyaannya yang waras bang. Coba jawab dulu pertanyaannya aja nggak jelas. Karim. Abdul. Coba kau tanya yang betul. Bang, besok